5 wilayah di Jawa Barat, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi hari ini mulai menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau pelaksanaan PSBB hari pertama di pos titik pemeriksaan di Kota Bogor. Titik yang dipantau Ridwan Kamil adalah pos pemeriksaan PSBB di pintu keluar tol Baranang Siang. Ridwan Kamil didampingi Kapolda Jabar Irjen Rudi Sufahriyadi dan Pangdam 3 Siliwangi Maijen Nugroho Budi Wiryanto. Hari pertama pelaksanaan PSBB di Kota Bogor, situasi jalan-jalan utama masih ramai. Padahal PSBB merupakan kebijakan untuk mengurangi aktivitas warga demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar PSBB juga mulai diterapkan di Kota Depok, Jawa Barat. Di Jalan Margonda Raya, arus lalu lintas di hari pertama PSBB masih ramai kendaraan. Ramainya arus lalu lintas karena banyak masyarakat bergerak dari Depok ke Jakarta untuk bekerja. Untuk mengetahui pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB yang hari ini mulai diterapkan di 5 wilayah di Jawa Barat, kita hubungi jurnalis Kompas TV. Ada Ihsan Sitorus di Kota Bogor dan Valentina Sitorus di Kota Depok. Kita ke Bogor terlebih dahulu. Ihsan, bagaimana jalannya PSBB hari pertama di sana? Iya, beberapa jam kami memantau di pintu tol Baranang Siang setelah diaktifkannya PSBB sejak pukul 12 malam tadi. Dan juga ada beberapa titik tadi sudah dipantau oleh pejabat setempat. Dan saat ini PSBB checkpointnya ada 11, salah satunya di pintu keluar tol Terminal Baranang Siang Bogor Kota ini, di mana sejumlah pihak kepolisian sejak beberapa jam tadi, sejak pagi tadi juga tetap melakukan pengecekan terhadap mobil-mobil dan juga kendaraan besar lainnya yang melintasi pintu tol Baranang Siang dari arah Jakarta. Belum ada pelanggaran yang kami pantau secara langsung. Namun kami tadi mendapatkan informasi dari rekan jurnalis Kompas TV Wulan, ada satu bis yang penumpangnya tidak memenuhi syarat dari PSBB, yakni adalah 50%, sehingga harus diturunkan 6 orang penumpang untuk memenuhi standar itu, dan disuruh, maksud kami diperintahkan ataupun diminta oleh pihak polisian dan juga Dishub untuk berjalan kaki dari pintu tol Baranang Siang menuju Terminal Baranang Siang di Kota Bogor. Sejauh ini juga informasi yang kami himpun, pelanggaran PSBB cenderung relatif kecil, baik itu di pintu tol ataupun 11 titik checkpoint di Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Sementara itu kondisi di Kota Bogor sendiri, warga cenderung ikut aturan PSBB, bahkan ada informasi sejak malam tadi juga Kota Bogor cenderung sepi dari aktivitas warga. Begitu juga warung, tempat penjualan makanan, dan juga restoran yang buka, hanya restoran yang menyediakan makanan yang bisa dibawa pulang ke rumah ataupun dengan metode drive-thru seperti itu. Astrid. Ada 11 checkpoint di Bogor, Jawa Barat di hari pertama PSBB ini dan pelanggaran tercatat relatif kecil. Bagaimana dengan pekerja harian yang terdampak dengan PSBB hari pertama ini? Ihsan, apakah bantuan sosial sudah diterima oleh mereka hari ini? Bantuan sosial yang juga sudah dirancang dalam surat keputusan Wali Kota Bogor ini belum terpantau, belum ada diterima oleh warga. Kami tadi bertanya kepada sejumlah rekan-rekan media di sini, mengatakan belum ada bantuan sosial yang diterima oleh warga di hari pertama pemberlakuan PSBB ini. Meskipun sudah ada perwali terkait dengan PSBB dan juga SK yang akan diterbitkan oleh pemerintah Kota Bogor untuk mengatur bagaimana skema nanti bantuan sosial yang akan diterima oleh warga Bogor dan juga Kabupaten Bogor. Sejauh ini ada data terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial Pemkot Bogor, tercatat ada 71.111 kepala keluarga yang tercover oleh APBN dan kartu sembako, ada sekitar 63.000 warga. Nah, ini artinya ada selisih warga yang nantinya masih dibicarakan lagi oleh pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dan juga pemerintah pusat. Astrid. Data warga yang akan menerima bantuan masih akan dikoordinasikan kembali untuk benar-benar menyalurkan bantuan sosial itu tepat guna. Dari Bogor kita menuju ke Depok, ada Valentina Sitorus di sana. Valentina, jika di Bogor relatif kecil, pelanggarannya seperti apa di Depok? Iya, Astrid dan juga saudara, selamat siang.
Kalau misalnya dipantau dari sejak pagi tadi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, memang untuk pelanggaran relatif sedikit begitu. Namun kalau misalnya dilihat sebenarnya bagaimana proses penjagaan penerapan PSBB yang mulai berlaku hari ini, memang di belakang saya ini banyak sekali petugas gabungan dari TNI dan Polri yang memang berjaga. Dan dalam penjagaan itu yang memang diketatkan kepada pengguna kendaraan di wilayah Depok, terutama di tempat saya berdiri saat ini, yakni dari arah Universitas Indonesia menuju ke arah Margonda Raya. Ini memang yang dipantau adalah bagaimana penggunaan masker dari para pihak pengendara dan juga bagaimana sistem dari pengangkutan atau jasa pelayanan orang begitu, atau jumlah orang yang menumpang dalam kendaraan bermotor roda 4. Kalau misalnya dilihat ini beberapa kepolisian tadi memang menghentikan sejumlah kendaraan bermotor roda 4 karena untuk memastikan bahwa ketika mengendarai mobil yang mereka gunakan itu di barisan depan itu hanya diperbolehkan untuk driver saja. Jika ada penumpang itu diharapkan atau diimbau langsung dihentikan untuk kemudian diarahkan untuk berpindah ke kursi bagian belakang begitu, sehingga memang di sini ditegaskan supaya penerapan physical distancing tetap dilakukan meskipun mereka berjalan atau melakukan aktivitas di luar rumah. Dan memang kalau misalnya dilihat sejak tadi ini sebenarnya meskipun PSBB diberlakukan untuk menghentikan aktivitas di luar rumah dengan tujuan yang utama begitu, tapi di sini tadi aktivitas masih ramai, pengguna kendaraan bermotor masih banyak begitu karena memang rata-rata dari mereka melakukan pekerjaan dan di beberapa sektor yang memang diperbolehkan meskipun PSBB diberlakukan. Astrid. Ya, Valen, pengecekan masker dan juga pengecekan kapasitas mobil agar physical distancing ini benar-benar disiplin dilakukan. Bagaimana dengan memastikan bahwa mereka yang berangkat ke Jakarta dari Depok memang mereka yang benar-benar bekerja di sektor yang dikecualikan? Ya, Astrid, memang kalau misalnya PSBB ini diberlakukan ada pengecualian yang diperbolehkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, yakni mereka yang bekerja di sektor-sektor pelayanan publik dalam bidang kesehatan, dalam pemenuhan bahan pokok dan juga pelayanan masyarakat dalam kurung hal ini adalah pemerintahan dan juga kegiatan perbankan begitu. Namun kalau misalnya tadi saya memastikan ke petugas yang bertugas memang tidak ada yang menanyakan begitu apa tujuan mereka melakukan perjalanan begitu dari arah Depok ke Jakarta di saat PSBB ini diberlakukan. Hanya saja memang tadi kalau misalnya dilihat keramaian terjadi sekitar pukul 7 hingga pukul 8, itu memang masyarakat yang tadi pergi menggunakan kendaraan memang berdandan rapi begitu dengan style mereka sebagai pekerja kantoran begitu, yang memang dari mereka tadi juga sempat ketika ditanya lisan oleh petugas kepolisian apa tujuannya, mereka juga menjawab bahwa mereka memang melakukan pekerjaan di Jakarta begitu. Dan kalau untuk fokus daripada pelaksanaan PSBB ini yang diutamakan yakni meskipun perjalanan tetap dilakukan, yang pertama adalah memang kepastian bahwa mereka mengindahkan aturan dengan menggunakan masker dimanapun mereka berada, dan juga penurunan kapasitas dari penumpang dari kendaraan yang mereka gunakan. Dan satu lagi, Astrid, kalau misalnya tadi saya hanya berbicara mengenai penumpang yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4, ini juga menjadi hal yang ditegaskan oleh pihak kepolisian yang juga berjaga di titik tempat saya melaporkan ini, bahwa untuk kendaraan bermotor roda 2 yang dibolehkan berboncengan adalah mereka yang memiliki tinggal seatap begitu, hubungan untuk tinggal seatap. Jadi KTP-nya itu mereka benar-benar dihentikan dan KTP-nya diperiksa. Sehingga kalau memang mereka adalah yang pengangkut ojek begitu, yang bekerja sebagai ojek, yang dipastikan adalah pertama penggunaan masker, dan yang kedua harus diberikan jarak antar penumpang dalam kendaraan bermotor roda 2. Astrid. Baik, terima kasih Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Ihsan Sitorus di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.